karena banyak hal-hal yang perlu kita persiapkan, ya termasuk juga mungkin ada rumor-rumor gitu. Ih, kan nggak sekolah, gurunya ngapain? Wih, Bapak Ibu sekalian, gurunya turun juga loh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Jadi kembali lagi kita sampaikan bahwa berarti pada pertemuan ajaran baru ini Iya. itu tetap daring Pak ya. Nah, karena kita adalah sekolah swasta nih Pak ya, sekolah swasta, kemudian pastinya namanya sekolah swasta itu ada pembayaran. Ya, Seperti ya, itu, Pak. ya, ya. Ya, kita darahnya Ya, para betul. guru di situ. Nah, Betul. bagaimana kita menyikapi dengan daftar ulang pembayaran dan seterusnya itu bagaimana Pak menurut Bapak? Mungkin sebelum kita masuk ke itu, Iya. saya beri gambaran dulu tentang zona-zona itu ya. Iya, iya, betul. Jadi kan di Indonesia itu yang boleh sekolah itu ada sekitar berapa ratus kabupaten, itu hanya 6% daripada seluruh Indonesia. Ya, Dari sedikit. dari yang zona hijau itu ada ketentuan-ketentuan yang harus tidak ada. Misalnya kita SDF Musina anggaplah sudah zona hijau, kita siap gitu ya. Kita harus menyiapkan segala sesuatunya. Nah, sesuatunya itu misalnya begitu anak-anak datang sekolah, sepatu dan tasnya harus disemprot, disinfektan. Kemudian sekolahnya bersip-sip, jadi ada sip siang, ada sip pagi, jadi dibagi waktunya sesuai, karena di dalam kelas tidak boleh lebih daripada 16 siswa. Itu kalau bisa diusahakan 10 paling banyak. Jadi kita diatur bagaimana sehingga pembelajaran bisa berlangsung dan tidak ada istirahat. Yang kedua, yang ketiga itu tidak ada kantin buka. Jadi anak-anak harus dibekali dari rumah. Ya. Kemudian yang jelas itu kebiasaan ini. Ini mohon maaf kami tidak pakai ini karena sudah berjarak gitu. Ya, ini sangat penting. Jadi menutup mulut selama, anggaplah kalau dia mulai masuk jam 8 pulang jam 12, 4 jam mereka harus pakai ini, tidak boleh dibuka-buka. Kemudian semua alat tulis tidak boleh dipinjam-pinjamkan teman. Nah, ini kan perlu penjagaan. Nah, Iya, itu di zona hijau, apalagi di zona kuning. Ya, kita di zona kuning seperti nah. Untuk melengkapi semua itu seperti mungkin disampaikan Pak Arifin tadi. Karena biasanya sama Pak Ase ya, Pak Arif saja yang tukang urusan duitnya kan. Iya, betul. Ya, biasa tukang urusan duitnya itu Pak Arif. Jadi karena banyak hal-hal yang perlu kita persiapkan, ya termasuk juga mungkin ada rumor-rumor gitu. Ih, kan nggak sekolah, gurunya ngapain? Wih, Bapak Ibu sekalian, gurunya turun juga loh. Gurunya juga membuat pembelajaran yang saya pun sampai ya mungkin karena saya juga punya anak yang sekolah, saya hampir stres juga sebenarnya. Ya, awal-awal itu setiap hari ada tugas. Setiap hari ada tugas, setiap hari diperiksa, kemudian setiap hari hafalannya, kemudian sholatnya, apa semua harus kita jaga. Ini bukan kalau istilahnya kata orang sekarang bukan kacang-kacang, bukan kaleng-kaleng. Jadi guru juga memperhatikan, apalagi saya lihat guru-gurunya begitu intens. Nah, dengan kuota yang ada harus intens menemui orang tua melalui media, itu sesuatu yang luar biasa. Dan mungkin saja karena sekarang itu kan Pak Menteri menyampaikan silahkan gunakan uang itu untuk beli kuota. Jadi ada bos rek itu bisa digunakan untuk beli kuota. Gurunya mau beli silahkan guru. Kalau memang muridnya yang nggak punya uang, datanglah ke sekolah lapor gitu loh, buat pernyataan saya nggak punya uang Pak, saya mau belikan kuota, dibelikanlah sama sekolah melalui bos. Nah, yang jelas kan kalau di sekolah kita ini ya katanya sih termasuk sekolah yang elit gitu ya, ekonomi sulit, bukan ekonomi sulit itu Pak. Ya, jangan dianggap gitu, karena kita bukan sekolah-sekolah swasta di Jakarta gitu ya, yang kemampuannya luar biasa. Jadi paling tidak kita menggugah ini sama orang tua, bapak ibu, terutama yang ya saya sendiri juga seperti itu. Saya belum tahu rasanya, saya baru bayar sampai bulan 2 sampai bulan 3 gitu. Saya mau tanya juga dengan bendahara ini karena sudah beberapa bulan ini belum membayar, ya kesian juga karena paling tidak di sini itu kan
karena mereka swasta, mereka punya standarisasi untuk honor gitu ya. Itu dibayarkan setiap bulan dan itu diminta tanggung jawab dari guru-guru yang ada untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan. Jadi sekali lagi kami mengharapkan kepada Bapak Ibu yang ada di rumah yang mungkin menerima WA ini nanti atau penyampaian ini, ya paling tidak bisa ditanyakan bagaimana sebenarnya iuran bulanan kita itu. Nah, Pak, bisa ditanya berapa bulan yang belum. Kalau belum bisa dicicil lah. Ya kalau memang yang terlalu berat ekonominya bisa melapor ke sekolah gitu ya, bisa melapor, Pak, saya ini karena sekarang yang miskin tambah miskin, yang kaya turun jadi miskin gitu ya. Karena tapi kalau dinurunkan kayaknya enggak, apalagi di Tawau sudah buka, kayaknya luar biasa sudah sekarang Bapak ekonomi mulai berputar. Saya kira Bapak dan Ibu sekalian sudah bisalah membantu sekolah ini. Apalagi kalau Bapak dan Ibu menginginkan kita untuk cepat-cepat bisa mengantar anak-anak kita ke sekolah. Dengan yang saya sampaikan tadi, harus segala macam ini, itu semua perlu biaya. Setiap kelas diharapkan harus punya cuci tangan. Kemudian WC harus bersih. Setelah anak-anak pulang sekolah harus disemprot. Itu protokol untuk zona hijau. Apalagi kita zona kuning, itu sampai hari ini belum dibolehkan untuk sekolah, menunggu keputusan dari gugus tugas yang nanti akan diadakan surat edaran melalui Sedatudan Bupati bahwa kita bisa mulai sekolah. Nah, itu baru kita melaksanakan sekolah pembelajaran. Tapi seperti yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi, bisa kita mengundang orang tua, terutama yang baru lah ya, yang baru, ya, yang kelas 1 yang baru, biar nanti mereka juga tahu, oh ini Ibnu Sina. Kemudian mungkin sebelum sampai di sana, mungkin Ibu sebagai kepala sekolah dan Bapak sebagai guru bisa menyampaikan siapa kelas 6 itu wali kelasnya. Biar tahu kan, ini sementara kan kita belum tahu, belum bertanya-tanya siapa wali kelas 6, siapa wali kelas 5, siapa wali kelas 4, terus di mana-mana aja anak si Anu masuk di mana, kan begitu. Apakah tetap mereka satu kelas ataukah mungkin kelasnya berubah-ubah gitu ya. Kalau misalnya sekarang sudah banyak gitu, mungkin diputar bagaimana misalnya, itu nanti bisa disampaikan ke orang tua melalui WA. Jadi mungkin segitu ada pembagian tugas, wali kelasnya sudah meng-WA orang tuanya kan, punya masing-masing punya HP kan, Pak. Jadi sudah meng-WA, oh jadi tahu sudah, oh masuk grup baru nih ya. Karena misalnya kemarin kan kalau di anak saya mungkin Ustazah Mariam kan, tahun depan ini mungkin Pak kelas 6 kan Pak Arifin ya kan, kelas 6 biasanya Pak Arifin nih, jadi grupnya Pak Arifin nih. Karena Pak Arifin ini sama dengan Pak Sehoan mah idolanya mama kan. Ya, jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi saya menyampaikan, mungkin nanti terutama yang kelas 1 ya, karena kelas 1 itu baru masuk, kemudian ada hal-hal yang harus diselesaikan di sekolah ya, misalnya yang mungkin Ibu tadi menyampaikan sudah ada seperti itu. Kemudian juga ada beberapa hal mungkin nanti ada mungkin yang mau di luar daripada itu menyumbang sesuatu, karena kalau kita lihat tempat cuci tangan kita tidak semua kelas gitu ya. Standarnya sekarang kan harus semua kelas, sejak Covid ini semua kelas harus punya cuci tangan, kemudian harus ada alat sampah dan sebagainya di setiap ruangan dan sebagainya, kemudian alat-alat kebersihannya. Nah, itu yang penting bagi kita semua agar supaya lingkungan ini tetap sehat gitu loh, kemudian menjadi baik. Dan ya kita harus bersama-sama orang tua dan guru bekerja sama untuk mengangkat sekolah kita ini lagi yang mudah-mudahan bisa lebih berprestasi. Apalagi di tahun depan banyak kegiatan-kegiatan yang biasanya kita bisa berpartisipasi gitu, misalnya di juara tingkat provinsi, juara kabupaten, provinsi, dan mungkin bisa ikut ke nasional. Ini sesuatu hal yang luar biasa yang kita mulai baik itu akademik dan maupun non akademik. Jadi mungkin seperti disampaikan tadi, kami juga sebagai orang tua lah perwakilan, kalau ketua komite itu perwakilan dari orang tua sekalian yang mungkin mengingatkan kita bersama bahwa guru mempunyai tanggung jawab. Dan alhamdulillah juga seperti disampaikan kepala sekolah tadi, ibu kepala sekolah, bahwa di dalam pembelajaran kalau walaupun kita belum masuk, nanti Bapak Ibu guru akan home visit ya, home visit datang ke rumah, melihat anak-anak kita, mungkin berdiskusi dengan orang tua bagaimana jalan terbaiknya ya. Nanti kita serahkan, karena kita punya pemerintah yang menentukan. Kita ingin sehat ya, apalagi untuk gelombang kedua Indonesia itu belum terjadi ya. Walaupun setiap hari sekarang peningkatan jumlah penderita
yang positif itu kan setiap hari ini tidak lebih kurang dari 1.300. Jadi belum pernah turun-turun, ya, belum pernah turun-turun. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Ya, apalagi mohon maaf Bapak dan Ibu, kita ini jalur untuk pelintasan, dan yang masih zona merah itu tempat kita semua melintas. Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Timur dari Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan itu merah betul. Jawa Timur itu orang Jawa mungkin banyak, ya Pak? Iya. Kan? Jadi mungkin juga dari Sulawesi Selatan yang saudara kita orang Sulawesi itu sekarang zona merah. Nah, ini perlintasan, apalagi PLI sudah buka ini. PLI sudah buka, kapal-kapal masuk, ya. Mungkin anak-anak itu punya antibodi kuat, tapi dia bawa pulang ke rumah. Ada orang tua kita di rumah, yang nenek, kakek kita, yang sangat riskan, ya. Seperti misalnya, oleh karena itu pemerintah 50 tahun ke atas silahkan bekerja di rumah. Itu anjuran pemerintah. Dan yang 50 tahun itu riskan karena ada bawaan. Jadi anak-anak bisa sehat sampai di rumah dia bawa. Tapi sekarang ternyata kematian juga tertinggi itu adalah usia di bawah 11 tahun dan di atas 59 tahun. Jadi di atas 49 tahun. Di atas 49 tahun kematiannya tertinggi. Kemudian nomor 2 itu 11 tahun ke bawah, yang kedua di Indonesia itu. Jadi dari kita jangan sampai nanti kita masuk anak-anak sekolah, karena apa? Mungkin kita tahu ya. Anak-anak kalau disuruh jangan enggak. Mereka malah disuruh gelapin itu malah seperti disuruh. Nah, apalagi 4 jam tidak boleh bergerak kemana-mana. Pakai ini, Bapak dan Ibu, kita aja pakai ini sejam sudah rasanya mau dibanting. Kalau kita ke alun-alun sudah banyak kan kita pakai ini. Walaupun razia tiap hari sudah. Jadi mungkin ini karena namanya virus kita tidak bisa lihat. Ya, ini satu yang kita jadikan pedoman. Mungkin paling tidak seperti tadi disampaikan, mungkin nanti setelah ini ada pertemuan-pertemuan. Ya, kami dari komite selama tidak ada pekerjaan yang terlalu mendesak, insya Allah siap mendampingi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, yang penting itu karena Bapak dan Ibu guru ini juga manusia, gitu ya. Dan dapurnya itu harus ngepul seperti Pak Arifin bilang tadi itu, dapurnya itu harus ngepul. Ya. Jadi yang belum tolong tanya sama Pak Arifin, Pak Arif, ya sama Pak Arif ya. Tanya Pak Arif, berapa bulan yang belum? Ya terserah lah mau dicicil atau mau di mana. Yang penting ada dulu, karena paling tidak walaupun ada bantuan bos rek maupun bosnas maupun bosda, itu ada penggunaannya sendiri, ada pemanfaatannya sendiri. Kemudian untuk masa seperti ini itu sangat penting, perlu untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh yang memang ya kalau kita bandingkan, silakanlah Bapak dan Ibu membandingkan dengan sekolah lain lah. Bagaimana intensifnya guru-guru di sini, baik secara langsung maupun tidak langsung mengawasi anak-anak kita, mendidik anak-anak kita dari jarak jauh maupun home visit. Mungkin itu Pak. Mungkin tadi kan sudah Bapak sampaikan terkait dengan kewajiban membayar IBS dan seterusnya. Mungkin ada Bapak yang mau tanyakan langsung ke sekolah sehingga bisa gamblang terbuka seperti itu. Oh iya, baik. Jadi gini, karena kan sepertinya saya juga dengar berita-berita gitu ya. Karena saya nggak ikuti Mestos, tapi berita angin lalu lah bahwa katanya kan sekarang ini guru-guru pada santai, tenang, ya. Jadi kok dibayar gitu kan? Iya. Ya, Bapak dan Ibu kalau guru pegawai negeri kan jelas gaji dia punya. Kalau Bapak dan Ibu kalau tidak bekerja kan tidak dibayar. Nah, mungkin bagaimana sih sebenarnya kalau kita Ibu menanggapi inilah, karena jangan sampai nanti ada yang tidak ke sekolah tapi malah nyebar kemana-mana begitu lewat media sosial atau apa seperti yang saya dengar lewat angin-angin itu, bahwa gurunya dibayar tapi tidak ngajar, dan bagaimana ini. Jadi dan sekalian juga mungkin kami mengharapkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu apa yang disampaikan nanti oleh Ibu Bapak Ibu kepala sekolah bisa diambil manfaatnya lah, kemudian bisa perkenan, karena seperti Pak Arifin tadi bilang bahwa guru juga perlu ngepul dapurnya Bu, Bapak Ibu, harus ngepul itu. Jangan sampai nanti pada saat COVID-19 ini mereka ini tidak dapat bantuan apa-apa Bu, ya, tidak dari dinas sosial tidak dapat, ya kan? Kemudian dari kabupaten juga tidak dapat kan, yang 600.000 tidak dapat voucher kan? Mungkin Ibu bisa menanggapi lah ya, supaya tidak timbul macam-macam gitu. Berkenaan dengan apa disampaikan bahwa sebenarnya kalau guru tidak bekerja gitu ya, sebenarnya kalau kami gitu ya
mau disampaikan tetap berjalan. Iya, Bu. Kalau dibilang taruhlah ya sejak pembagian rapot itu tanggal 20 Juni sampai sekarang itu malah sepertinya guru-guru ini hampir setiap hari tak kosong sekolah ini. Ada aja yang di sekolah untuk menyelesaikan tugasnya. Ini bahkan kami sudah hampir 1 pekan ini sudah siap menerima anak-anak dengan merapikan kelas itu tuh sudah kami kerjakan semua, dan itu tidak 1-2 jam mereka mengerjakan gitu. Jadi artinya secara tidak langsung tidak tampak gitu ya, kami juga sudah mempersiapkan secara fisik. Persiapan untuk sekolah secara normal itu sudah gitu. Nah kemudian juga dalam proses pembelajaran, apalagi ini daring ya, sepertinya ini butuh kesiapan yang lebih bagus gitu. Karena dia harus mempersiapkan videonya, materinya gitu. Dan itu ya sampai kalau bahasa kami ini kami ngajar 24 jam. Karena posisinya daring gitu ya. Jadi beda gitu. Kalau misalkan dia secara tatap muka dari pagi, anak-anak pulang selesai sudah. Nah kalau yang daring ini bahkan kami rasakan ada orang tua bisanya pagi, ada orang tua yang bisanya bahkan tengah malam. Ustazah kami kirimnya tengah malam. Kami terima semua itu, artinya kami juga memahami kondisi orang tua gitu. Jadi mungkin ini juga perlu diketahui oleh Bapak Ibu. Kami bukan ini ya berdiam diri. Kalau bahkan saya kemarin kami sudah rapat tanggal 1, ketemu lagi tanggal 5, ketemu lagi tanggal 8. Ini bahkan dalam setiap hari ini tidak berhenti nih. Mungkin sampai hari Ahad ini kami masih masuk juga sekolah. Besok pertemuan lagi dengan orang tua. Artinya guru-guru bahkan juga merasakan ya tidak nyaman juga di rumah terus ternyata. Dan bahkan untuk proses pembelajaran ini untuk mendampingi anak di rumah, kami minta mereka ke sekolah. Sekaligus juga untuk mengambil istilahnya kan permasalahan kuota. Udah di sekolah kan ada wifi, gunakan. Sekaligus diskusi. Sekaligus diskusi, jadi bisa terinikan. Kalaupun nanti dari Bapak Ibu ada ingin bertanya gitu ya ke sekolah, silakan, tapi on call dulu gitu sampaikan dulu. Kami siap di sekolah, insya Allah kita standby gitu. Jadi ini yang jadi kalaupun ada apa-apa permasalahan Bapak Ibu terkait masalah ekonomi, kami juga memahami itu gitu ya. Dan alangkah baiknya mungkin dikomunikasikan dengan baik gitu ya, karena ya kita menjadi satu bagian keluarga besar ya. Kalau misalkan kita saling menjaga, saling menjadikan sekolah ini lebih baik, tentunya dari dalam dulu gitu. Nah kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, ya alangkah baiknya langsung langsung. Ya kami sih juga kurang nyaman ketika misalkan itu tersebar di media gitu kan. Nah itu kan jadi aib kita sendiri yang keluar gitu. Ya mungkin alangkah baiknya ke kami dulu gitu. Insya Allah kita akan bisa komunikasikan dengan baik sehingga akhirnya semuanya juga nyaman gitu. Ya, insya Allah seperti itu. Ada nih Pak, Ibu. Mungkin Cukup. cukup. Kita masih insya Allah ke depan juga akan bersama kita semuanya, karena waktu juga membatasi kita. Dan tadi pembicaraan kita terkait dengan BDR, belajar dari rumah, tetap dilaksanakan untuk beberapa hari ke depan, dan tentunya kita menunggu keputusan dari Bupati Nunukan dan gugus tugas COVID-19. Kalaupun ada yang suatu hal yang kurang berkenan, silakan langsung berkomunikasi dengan kami di sekolah. Insya Allah kami setiap hari ada di sekolah, dan kami mohon untuk tidak curhat di media sosial karena di media sosial itu bahaya ya Bapak Ibu ya, karena bisa salah tafsir dan banyak macamnya lagi. Mungkin itu yang dapat kami diskusikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.